Luka datang, memergoki mereka, dan mengancam mereka berempat dengan mengeluarkan pistol yang ditodongkan ke arah Matthews. Halo guys, back to channel Film Terus. Gimana liburan weekend kemarin guys? Kalian nonton bioskop sama keluarga atau pacar? Atau Netflixan bantengin film-film populer? Kalau mimin filter mah cukup menonton film-film jadul di TV, hehe. Oke, sesuai dengan konsep channel kita yang berusaha untuk update terbaru ya guys, kita bakal bahas alur cerita film baru keluaran November 2021 ini yang berjudul Seven Prisoners. Film ini berkisah tentang seorang pemuda bersama 3 teman kampungnya yang terjebak pada perdagangan manusia. Mereka dijual kepada seseorang yang kejam, disuruh untuk kerja paksa tanpa imbalan dan penghidupan yang layak. Film yang berasal dari Brazil ini disutradarai oleh Alexander Morato dan dibintangi oleh bintang-bintang Brazil seperti Josias Duarte, Christian Malheiros, Rodrigo Santoro, dan yang lainnya. Seperti biasa, sebelum mulai, bantu channel ini berkembang yuk dengan cara like, komen, dan subscribe supaya makin semangat bahas alur cerita film-film yang terbaru tentunya. Udah siap? Let's go! Nah, karena film ini butuh penjelasan yang detail di setiap alurnya, maka khusus untuk video ini kita akan bagi dalam 2 part ya guys. Jadi video ini adalah part pertama, kemudian part kedua akan diupload besok, oke? Kita mulai dengan pengenalan tokoh terlebih dahulu ya. Pertama adalah Matthews, merupakan tokoh sentral dalam film ini. Adalah seorang pemuda sederhana yang berasal dari kampung. Ia bekerja secara serabutan untuk membantu mencukupi kebutuhan ibu dan saudara-saudaranya. Kedua, Ezekiel, teman kampung Matthews. Ia adalah pemuda yang paling cengeng di antara mereka. Samuel, teman kampung Matthews. Ia salah satu teman terdekat Matthews dan paling pengertian. Ishak, teman kampung Matthews juga. Ia pemuda paling tengil di antara mereka dan punya idealisme paling keras. Kemudian ada Luka, seorang lelaki dewasa di sekitar usia 40-50 tahunan, merupakan bos dari Matthews dan kawan-kawan. Lanjut ke alur ceritanya. Film dibuka dengan adegan Matthews sedang membenahi perabotan di pekarangan rumah kecil nan sederhananya. Ibu dan 2 saudara perempuannya tengah memasak dan mempersiapkan makanan. Mereka kemudian bersama-sama makan sembari memanjatkan doa bagi keselamatan Matthews yang akan pergi ke kota Sao Paulo untuk bekerja. Sebuah mobil datang di jalan depan rumah Matthews. Pengemudi mobil tersebut bernama Gilson menyapa Matthews dan keluarganya. Ia memberikan sedikit uang kepada ibu Matthews sebagai bentuk balas budi karena Matthews mau diajak kerja bersamanya. Di mobil sudah ada teman-teman kampungnya seperti Samuel, Ezekiel, dan Ishak yang sama-sama juga akan merantau ke kota. Matthews berpamitan dengan keluarganya kemudian pergi. Lama waktu yang ditempuh dari kampung tempat Matthews dan kawan-kawan sampai ke kota Sao Paulo yaitu 5 jam. Akhirnya mereka tiba di sebuah garasi rongsokan besi dan tembaga. Ya, Gilson berujar garasi tersebut merupakan tempat kerja bagi mereka. Gilson kemudian memperkenalkan mereka berempat kepada bos sekaligus pemilik tempat tersebut yaitu Luka. Luka memperkenalkan diri dan menanyai Matthews apa pekerjaan mereka di kampung. Matthews menjawab mereka bekerja serabutan. Apapun ada kesempatan kerja, mereka akan ambil untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Gilson kemudian berpamitan, meninggalkan mereka berempat di garasi tersebut bersama dengan sosok Luka. Luka memperlihatkan ruang tidur bagi mereka. Kalau dilihat-lihat, ruang tidurnya benar-benar gak layak guys. Pintunya aja bentuk-bentuknya jeruji besi, mirip banget sama penjara. Kasurnya bahkan tumpukan kardus sama kain-kain bekas. Waduh, kok kayak gini ya? Mereka berempat sedikit tertegun melihat kondisi ruang tidur mereka. Samuel menghibur mereka, paling tidak mereka hanya bekerja di sana sebentar. Setelah dapat uang banyak, mereka bisa cari kontrakan atau rumah yang lebih layak. Luka menarik KTP mereka dengan alasan untuk pengurusan dokumen kerja.
Mateus bertanya, bagaimana dengan kontrak kerja mereka? Luka segera menjawab kontrak akan dibahas minggu depan. Padahal Mateus menginginkan pekerjaan jujur dan layak. Tapi entah guys, ke depan bakal gimana, kita lihat aja. Luka selesai memperlihatkan ruang tidur mereka. Mateus menagih uang jajan untuk kedatangan mereka pertama kali. Luka dengan memasang muka berat hati memberikan mereka uang $4. Gak tahu ya guys, tapi kayaknya itu dikit amat dah. Malam harinya, Mateus dan kawan-kawan jajan-jajan. Keesokan harinya, Mateus, Samuel, Ezekiel, dan Ishak mulai bekerja. Tugas mereka memproses besi aluminium serta mengumpulkan kawat tembaga untuk dijual. Mereka bekerja keras mulai pagi hingga petang, bahkan terkadang mereka lembur hingga malam hari. Makanan mereka pun boleh dibilang begitu sedikit dengan menu yang terbatas. Sudah 1 minggu lamanya mereka bekerja, tapi Luka tak pernah membayar upah mereka. Kesabaran mereka mulai habis karena tak pernah diupahi, seperti kerja paksa era Romosa aja. Saat makan, Mateus protes kepada Luka kenapa kerja mereka tak pernah diupahi. Tapi jawaban Luka bikin geleng-geleng kepala guys. Luka menganggap ruang tidur mereka disewakan, makanan sehari-hari mereka dihitung biaya, kemudian biaya transportasi mereka dari kampung menuju ke kota juga dihitung. Waduh. Luka anggap semuanya sebagai hutang Mateus dan kawan-kawan yang harus mereka bayar dengan bekerja. Wah, dasar biadab. Mendengar hal tersebut, Mateus dan kawan-kawan menjadi murka. Mateus yang ingin melakukan mogok kerja dipukul dengan keras oleh tukang pukul Luka bernama Nando. Melihat kejadian itu, ketiga teman Mateus tak berkutik dan ketakutan. Luka menyita semua HP mereka supaya tidak berbuat aneh-aneh, entah lapor keluarga di kampung atau lapor polisi. Ia beralibi HP tersebut sebagai jaminan supaya mereka tidak kabur. Malam itu Mateus dan kawan-kawan merencanakan diri untuk kabur. Mereka mengepak semua perlengkapan, dan ketika akan keluar, mereka tidak bisa menemukan jalan keluar karena di seluruh sisi garasi ditemboki dengan tinggi dan dipasang gerbang yang tinggi pula. Luka datang, memergoki mereka, dan mengancam mereka berempat dengan mengeluarkan pistol yang ditodongkan ke arah Mateus. Mateus dan kawan-kawan mengurungkan niat mereka untuk kabur. Berbagai rencana kemudian dibahas. Ishak yang dikenal tengil, sembrono dan gegabah berkeinginan untuk membunuh Luka supaya bisa kabur dengan bebas. Mateus tak mengiyakan rencana Ishak. Ia berujar jika mereka bisa membunuh Luka, maka keluarga mereka di kampung bisa jadi terancam karena Mateus meyakini bahwa Luka punya channel dan kaki tangan yang banyak. Saat itu upaya kabur dilakukan saat akan pengiriman, namun tetap saja buntu. Hingga Luka memberikan hukuman bagi mereka berempat tidak boleh keluar ruang tidur alias pintu jeruji besi dikunci, dan sekaligus tak boleh mandi. Life must go on guys. Mau tak mau, mereka harus bekerja supaya bisa dikeluarkan dan dibebaskan dari sana. Karena keterpaksaan itu, target kiriman mereka malah sesuai target. Melihat pencapaian para pekerjanya, Luka melunak dengan memberikan mereka mandi. Ishak tetap tak puas dengan kondisi mereka yang tertindas. Ia tetap berpendirian ingin membunuh Luka. Namun Mateus meyakinkan Ishak bahwa ia akan membuat kesepakatan dengan Luka. Mateus kemudian membuat kesepakatan dengan Luka. Ia membeberkan mereka berempat bisa bekerja melebihi target dengan syarat mereka dibebaskan setelah 6 bulan bekerja. Luka sepakat, namun tetap memberikan peringatan supaya tidak main-main dengannya. Entah bagaimana, mulai saat itu Mateus semakin dekat dengan Luka. Mungkin karena Mateus yang jadi jubirnya dan sering komunikasi sama Luka, jadi Luka juga makin nyaman. Luka bahkan mempercayai bahwa Mateus tak akan melarikan diri dengan menyuruh Mateus membelikannya rokok di luar. Hari itu petugas inspeksi mendadak datang ke garasi. Luka segera menyuruh Nando membawa pergi Ezekiel, Samuel, dan Ishak keluar untuk sementara. Sementara Luka menyuruh Mateus menemaninya sambil memberikan instruksi supaya Mateus tidak membicarakan hal yang sebenarnya terjadi di tempat kerja.
Wah, ini dia nih kesempatan Matius dan kawan-kawan untuk bisa kabur dengan cara melaporkan ke petugas inspeksi apa yang dilakukan oleh Luka selama ini. Apakah Matius akan melakukannya? Kita tonton di part kedua ya guys.